Berarti aslinya kalau orang-orang pada khawatir, wah ChatGPT akan menggeser profesi-profesi yang ada. Nah, nyatanya copywriter malah menggunakan ChatGPT sebagai tools mereka, bukan Betul. malah menggeser profesi mereka jadi nggak kepake kan? Betul. Jadi gitu. memaksimalkan pekerjaan. Karena kalau nggak begitu nanti jadi lambat. Iya, benar. Padahal sekarang kan eranya era Cepat-cepatan. saya bilang ke para direksi, sampean itu leader kayak Shinkansen, kereta Jepang. Kenapa on time, Mas? Nggak pernah telat, karena masing-masing gerbong itu ada mesinnya ternyata. Beda dengan kereta Indonesia, gerbongnya ada di depan, berat dia, dan kalian itu mesin gerbong. Saya memang ada di depan sebagai masinis, tapi masinis nggak ada artinya kalau Shinkansennya, pemimpin gerbongnya itu nggak kuat. Maka kamu harus ngasih contoh, harus ngelit, leader semuanya, kehidupanmu, keluargamu. Oke, berarti kita lanjut ke perkembangan zaman ya. Tadi kan kita udah ngomongin sampai ke era-eranya dari cetak saring, terus sosial media dan sebagainya. Nah, sekarang era AI. Nah, itu udah dipakai belum sih tools AI untuk mempercepat mungkin dalam pekerjaan, dalam brainstorming atau apapun itulah di Safaat? Ya, jadi ini kan sejak tahun 2020 itu kita menjelma jadi Safaat. Safaat tanpa embel apapun. Yes. Maksudnya biar kita lebih leluasa untuk membawa Safaat ini sebagai ibunya gitu. Nanti kan muncul banyak anak. Ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak anak, Mas. Oh iya. Kayak Irtikas Publishing itu kan ngomongin buku ya, ngomongin buku-buku Islami ya. Kemudian ada Brainsi Syariah Inkubator. Itu kan legasinya Safaat dan legasi saya untuk teman-teman UMKM yang pengen belajar tentang branding syariah. Kemudian ada Romza itu kalau teman-teman UMKM kurang kuat membayar Safaat itu kalau sekedar bikin media-media tertentu, bikin logo, bikin packaging, bikin apa ke Romza aja. Kita arahkan ke Romza, dan ya beberapa Romza sibuk. Oh gitu. Ya sibuk kerja. Safaat masih FCD. Kalau yang Romza kan ya padat karya dia. Padat karya lebih pada harian. Oke. Kemudian ada beberapa bisnis lain yang kayak Asar, kayak IO itu. Asar itu semacam IO yang kalau sekarang ngerjain kerjaan-kerjaan, misalnya kan kita punya buku itu di Irtikas yang saya tulis itu, bukunya Warung Spesial Sambal. Kita diminta Mas Soya untuk bikin itu. Kemudian kita kembangin jadi workshop yang nyelenggarain Asar. Oh gitu. Kemudian kampanyenya yang ngunggah es dan lain sebagainya Safaat. Jadi ini sudah batch kedua, masing-masing peserta rata-rata 50-an. Oh, Masya Allah. Peserta untuk latihannya Asar. Kemudian yang harian itu Brainsi itu, yang di Resto TV itu. Kan selama 4 kali pertemuan. Nah, dari perkembangan itu tidak mungkin kalau kita tidak melakukan sesuatu pembaruan yang berhubungan dengan kreativitas. Nah, sekarang eranya AI, kemudian ChatGPT, ada banyak sekali platform yang bisa kita maksimalin. Copywriter kita sudah mulai memaksimalin itu, walaupun tidak ansih karena tidak pakai perasaan kan bikinnya. Tentu saja kalimat-kalimat, bahasa-bahasanya mesti diolah lagi. Kita punya sekitar 3 copywriter yang dia bisa memaksimalkan itu, sudah mulai memaksimalkan itu, walaupun kan bikin caption kan sehari bisa
bisa 4, bisa 6 lebih malah satu orang kan. Kalau satu orang megangnya 3 brand. Ya kan? Jadi kita sekarang sudah tentukan gitu Mas. Pokoknya maksimal 3 brand. Ya. Desainer ya maksimal megang 3 brand. Oh malah ada maksimalnya? Maksimal. Lebih dari itu berarti kalau... Enggak proper. Sudah kita lihat kerjaannya itu jadi enggak hasilnya enggak maksimal. Berarti ditolak atau gimana? Bukan, kita nge-hire desainer freelance. Oke, nambah kapasitas berarti. Kita didik kan, kita punya inkubator Mas. Iya. Jadi kan ada tiga departemen, AE, akun eksekutif, yang dia hubungannya sama service klien. Iya. Kemudian ada kreatif departemen, ada strategic departemen. Nah mereka tak minta untuk bikin inkubator. Inkubator itu mereka yang magang atau yang sudah lulus tapi belum punya pekerjaan dan kita belum bisa menerima karena kapasitas kapasitas tempat. Kemudian kita didik mereka sesuai dengan bidang pilihannya. Jadi ketika kan materi terus tuh dari director, misalnya strategik ini lagi didik sekitar 2 sampai 3 strategik yang dia kasih pendidikan online. Begitu ada klien melebihi 3 kapasitas tadi masuk, ini kan ada yang nggak ada yang megang. Nah itu yang sudah dikasih pendidikan itu langsung bisa megang karena dia sudah ngerti caranya. Oh, Masya Allah. Ini ada lowongan nih satu brand, siapa yang mau per bulannya sekian rupiah gitu. Nah nanti yang mau itu nanti kita kontrak, ada MOU. Jadi MOU. Nah klien kontrak 1 tahun ya itu kontrak 1 tahun. Wah asik ya. Jadi di bawah tetap pengawasan akhirnya. Iya, masih tim kita juga. Laporannya juga ke kita. Berarti aslinya kalau orang-orang pada khawatir wah ChatGPT akan menggeser profesi-profesi yang ada. Nah, nyatanya copywriter malah menggunakan ChatGPT sebagai tools mereka, bukan malah menggeser profesi mereka jadi nggak kepake kan? Betul. Jadi memaksimalkan pekerjaan. Karena kalau nggak begitu nanti jadi lambat. Iya, benar. Padahal sekarang kan eranya era cepat-cepatan, serba gila-gilaan. Iya. Jadi kalau satu copywriter itu megang 3 brand, satu hari misalnya dua postingan gitu, itu kan sudah dikalikan 3, sudah 6 caption. Iya. Belum kalau itu baru postingan ya, belum kalau ngomongin apa, misalnya ngomongin ads. Kan ide yang berbeda, ngomongin ideas untuk video reels itu kadang-kadang copywriter itu brainstorming sama director atau desainer grafis untuk mengeksekusi, cari ide, kan butuh waktu lagi. Nah, desainer grafis juga sama. Desainer grafis menurut saya juga harus memaksimalkan AI sebagai alat untuk cari ide. Cari ide aja. Iya, benar. Nah, ketika harus dieksekusi, ya maka dia sudah punya gambaran secara visual. Oh, lightingnya enak, emang bagus sebelah sini ya. Kalau dari sebelah sini emang kelihatan mati, ini kayaknya harus. Nah, jadi ya ngomongin visual aja. Kemudian kalau foto modelnya mesti seperti apa dan lain sebagainya. Bajunya kayak apa, itu kan kita bisa ngetik prompt dulu. Iya. Kemudian Bing AI akan mengeluarkan visual yang lebih bagus daripada yang kamu bayangkan. Kemudian nanti kamu akan dapat ide untuk mengeksekusi. Berarti kalau di Syafaat sendiri itu ada tim produksi sampai yang foto sampai video segala? Ada. Oh gitu ya. Jadi sampai direkam di take segala shooting secara proper gitu ya. Ada. Project yang paling berkesan sampai sekarang yang mempunyai, walaupun nggak secara nominal ya, tapi secara kesan dan ininya itu apa misalnya? Nah ini yang susah. Yang susah ya. Karena masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Kalau ditanya masterpiece apa kerjaannya Syafaat, jawabannya kayaknya the next pekerjaan itu akan jadi masterpiece. Gitu. Kalau saya ditanya begitu, artinya bisa jadi semua kerjaan itu masterpiece. Oke. Ya. Karena next ada masterpiece lagi. Iya. Dan kita biar semangat tuh Mas. Benar. Masterpiece-nya mana? Belum ketemu nanti. Oh iya. Jadi masterpiece-nya nanti next pekerjaan. Siap. Kira-kira itu.
Terus kalau sekarang kita mau coba beralih topik ke apa ya, desainer sekarang kan jangan tadi bilang juga sempat timnya tuh ada yang juga Gen Z, nah mana yang kita juga tahu lah apa namanya isu-isu Gen Z sekarang tuh dengan mental health issue-nya mereka, dengan attitude-nya mereka yang mana mungkin tulang lunak lah, lembek dan sebagainya. Mungkin dengan apa generasi-generasi yang dulu kita dengan tahan banting itu tuh itu gimana cara menjembatani gap itu dan bagaimana apa istilahnya sikap jenengan terhadap mereka itu, apakah terus kemudian harus bagaimana cara mengarahkannya dan lain sebagainya, karena ya apa namanya kadang kita nggak sampai ke pola pikir mereka, kok bisa mereka kayak gini ya gitu loh. Itu gimana tuh cara nyikapi kok menurut jenengan? Ya, ini jawabannya nanti bisa macam-macam. Oh iya. Tapi menurut pengalaman saya memang antar gen itu memang dipengaruhi oleh faktor lingkungan mereka pada saat mereka bekerja. Misalnya faktor lingkungan saya gen jadi konangan loh, misalnya rawa ya, rawa pola. Aku memang udah tua, aku udah punya cucu mas. Masya Allah. Misalnya Gen X. Gen X. Gen X akan terpengaruh oleh bagaimana orang tuanya bekerja. Bapak saya baby boomers. Oke. Baby boomers karakternya seperti apa? Itu kan saya jadi balas dendam. Saya nggak mau kayak baby boomers. Oh, merasa menjadi pembaru gitu ya. Baby boomers tuh nggak pernah di rumah, yang dipikirin kayak generasi zaman old kan gitu. Yang dipikirin itu pokoknya sedikit-sedikit apa kalau untuk keluarga kan segitu maksimalnya sampai menghabiskan waktu untuk apa, untuk pekerjaan, banting tulang di luar, pernah pulang, gitu ya. Kemudian Gen X itu balas dendam juga. Sebenarnya balas dendamnya juga sama baby boomers. Aku akan mencoba untuk menyediakan waktu sama keluarga. Tapi tetap aja lembur-lembur. Orang Gen X itu gitu. Saya ngalaminya gitu. Kemudian fokusnya rumah, mobil, opo, aset. Kan Gen X, baby boomer karakternya gitu. Nah, milenial itu sebenarnya karakter yang dia mencoba untuk tidak pengen seperti orang tuanya. Dia lebih banyak sama keluarganya. Dia makanan lebih sehat ya nggak? Sampainya milenial. Kemudian sering jalan-jalan sama keluarga. Itu karakternya milenial gitu. Waktunya banyak membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Itu kelihatan banget. Milenial sering berenang sama keluarga kalau punya anak-anak. Nah, kalau Gen Z ini juga nggak pengen kayak gen milenial. Dia pokoknya serba instan. Serba instan. Dia pengennya life balance gitu loh. Work life balance. Work life balance. Sidik-sidik work life balance. Pengennya healing. Padahal itu menurut saya itu aja karena pengaruh dari sosial media aja. Sosial media benar. Bukan sejatinya manusia. Makanya ketika teman-teman banyak sekali yang konflik ya Gen X sama Gen Z ketika ada di ruang kerja, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang terjadi itu sebenarnya bisa diantisipasi kok. Ya, walaupun kita tetap masih berusaha ya, saya masih berusaha karena perbedaan-perbedaan itu sampai sekarang juga masih ada. Pertama yang bisa menyatukan itu adalah visi perusahaan. Visi perusahaan. Kita sering-sering untuk ngomongin visi ini, bahwa visi kita ini adalah visi bisnis dan dakwah loh ya, yang pengaruhnya itu sampai ke akhirat ya. Kebahagiaan mana ketika kita bekerja menyampaikan visual yang syar'i, kalimat-kalimat yang syar'i, yang itu Qur'ani, bahkan kita mengambil hadis-hadis Rasulullah kan. Terus kemudian pengaruh ini bisa kita rasakan sampai pahalanya sampai ke akhirat. Kan itu kalau ngomongin itu nggak cuma Gen X, Gen Z juga dapat. Gen Z juga akan terpengaruh dari situ. Kemudian yang kedua, kita ini tim yang satu keluarga yang
masing-masing tidak bisa egois terhadap pekerjaan temannya gitu. Maka berusahalah untuk saling mensupport satu dengan yang lainnya. Kalau ada satu departemen belum selesai, tanyain apa kesulitannya, apa yang bisa dibantu. Ketika rapat aku ngomongnya persis seperti ini. Masya Allah. Tak ulang-ulang terus itu. Kalau tim kreatif ada kesulitannya apa? Apa yang bisa dibantu? Siapa tahu ada pemikiran dari fokus ke departemen solusi lain. ya, bukan solusi. ke pribadinya gitu. Ke solusi. Apa yang bisa meringankanmu gitu. Terus akhirnya pada curhat gitu. Iya Pak, saya itu rumah itu jauh. Kalau ke kantor terus saya perlu 2 jam. Masya Allah. Ada. Dilaju. Masya Allah. Terus berdedikasi sekali. Terus kan teman-teman, kenapa nggak kos aja gitu kan? Iya. Biar enak gini. Orang tua masih butuh saya, misalnya gitu. Oke, kalau misalnya kamu seminggu sekali ke sini, ini gini sih ya. Seminggu sekali ke sini atau pas klien butuh kamu ada, siap nggak? Oh kalau itu sih siap, karena kan memang datang ke situ butuh waktu dan butuh ketemu klien, dan itu tanggung jawab saya sebagai yang megang brandnya. Tapi kalau saya setiap kali harus perjalanan 2 jam setiap hari, maka pekerjaan saya banyak yang tidak selesai. Dan akhirnya teman-teman maklum, oke kamu kerjanya di kotamu itu, terus remote. Terus kamu WFH aja, kamu ngerjain, karena memang pekerjaannya kebetulan strategik misalnya, kan strategik kan banyak di depan monitor. Kalau FGD pun sama klien ya Zoom gitu kan. Jadi kalau pas offline aja dia datang gitu. Terus itu cara ininya nge-tracking kerjaannya gimana kalau misalkan WFH? KPI, kalau kita tetap pakai KPI. Nah itu gimana tuh sampai sekarang tuh? Jujur KPI di bidang kreatif itu tuh masih bingung gitu cara penentuannya tuh. Nah kalau KPI kita kan masing-masing departemen kan ada. Berdasarkan output berarti. Timeline kan AE, account eksekutif kan bikin timeline mas. Ketika klien kontrak, tanda tangan kan mulailah FGD. Nah itu ada timelinenya, FGD berapa lama, seminggu atau 2 minggu, analisis 1 minggu, analisis kan ada PIC-nya, PIC-nya departemen dan namanya di situ. Nah yang penting KPI misalnya, wah aku harus selesai melakukan analisis dari FGD itu waktunya cuma 5 hari nih, tanggal sekian harus ada output, harus ada meeting internal misalnya, maka dia penuhi itu. Nah itu KPI. Tapi kemudian, kalau misalkan kerjanya tadi WFH, itu kan kita nggak bisa nge-track dia emang kerja atau enggak. Siapa tahu 4 hari domblong, atau 5 ke hari 5 baru. Kita ada yang namanya metrik harian mas. Metrik harian. Jadi di breakdown harian, berarti. Kan kita percaya ya, karyawan punya akad kerja dengan kantor sehari 8 jam. Ya itu. Kan? Selebihnya dari itu maka kita akan kasih lembur. Dan lembur itu harus izin direksinya masing-masing. Nah dari situ kan setiap hari ada metrik dari jam 8 sampai jam 12, nanti di breakdown per jam ngapain aja. Nanti misalnya 8 sampai 9 ngapain, ngerjain apa, 9 sampai 10 apa. Tapi kalau ngerjainnya sama ya tinggal di shred terus isi 1 tok misalnya brand X. Kemudian dari jam sekian sampai jam sekian apa ada tulisannya, nanti jam 1 sampai jam sekian. Keren, nanti kan ketahuan. Kalau ketahuan baru 6 jam, nanti dia harus membayar di hari lain selama 2 jam. Tapi kalau misalnya dia ada lemburan, misalnya melebihi 8 jam pada hari itu, sementara dia masih punya hutang 2 jam, tidak terhitung lembur. Tapi kalau strategik itu berarti gimana cara ngukur emang dia tahu dia ngerjain sesuai dengan metrik itu? Apakah ada output harian atau gimana? Ada. Iya. Ada. Misalnya dia megang apa brand X ya. Brand X itu misalnya produk minuman ya. Maka strategik itu di awal itu malah paling banyak pekerjaannya. Oh gitu. Iya, karena dia harus melakukan analisis dari online maupun offline, FGD, melakukan wawancara dan lain sebagainya, itu tanggung jawabnya strategik. Malah yang masih nganggur itu kreatif. Biasanya kreatif belum ngerjain apa-apa. Dia ngerjain yang lainnya dulu. Oh, tapi tetap ada kerjaan.
ya brand lain. Brand lain ya. Belum kita masukkan dalam matriks pekerjaan itu. Oh. Nah tiap hari kan laporan teman-teman kerjaannya apa aja. Jadi kalau masih ada yang kosong di total kok baru 7 jam masih utang 1 jam. 1 jam nanti dia tebus sendiri secara pribadi itu di hari yang lain. Berarti yang bikin penjadwalannya itu timeline itu ada si AE-nya itu atau? AE timeline. Jadi saya ngawasinya cuma dari timeline AE. Oh gitu. Jadi brand A, B, C misalnya nggarap 7 A, B, C, D, E, F, G. Nah per brandnya itu sudah ada jadwalnya. Jadi biasanya memang kita jadwalkan tidak bareng-bareng ya. Pernah suatu ketika itu bareng Mas. Jadi strategik itu nggarap 2 atau 3 brand bersamaan. Itu ya dia harus kuat untuk menyelesaikan itu. Tapi begitu itu selesai dia agak longgar Mas. Karena udah urusannya kreatif toh. Oh iya. Udah urusannya kreatif untuk ngerjain. Dia bisa longgar, bisa ambegan. Kalau yang biasanya di AE itu bikin jadwalnya itu tidak tabrakan, dibikin bulan ini brand A, bulan ini. Jadi begitu selesai ini langsung ini. Estafetnya jelas ya. Betul. Tapi saat kemudian longgar gitu terus ngapain aja tuh? Apa yang saat masa idle itu terus garapnya apa biasanya? Ya tetap brand itu. Tetap. Karena habis strategik kemudian di kreatif dia kan harus bikin EP Mas. Tetap ada lanjutannya terus ya pokoknya. Namanya editorial plan. Jadi itu plan harian yang output harian untuk sosmed misalnya. Atau kalau misalnya pun toh nggak bikin di sosmed kita yang nggak, karena ada yang nggak kita yang eksekusi, kita gitu. Bikin strategiknya aja sama kreatif key visualnya aja, yang lainnya dia punya vendor sendiri untuk eksekusi. Siap. Nah, itu lebih enak lagi Mas, karena kita cuma supervisor. Jadi kita ada di grup itu, nanti agensi digital lain yang ini EP-nya dari Safaat, EP Senin ini outputnya, nanti kita hajar kurang ini baru direvisi, baru oke diposting. Tapi ada masa benar-benar si tim itu sendiri kosong sampai ada yang mungkin nunggu feedback atau mungkin terus lagi nggak ada job yang dikerjakan, itu tuh ada nggak sih terus kemudian side project-nya dari Safaat sendiri bikin produk, kalau sendiri kan project ya. Nah, itu ada nggak sih? Ya ada beberapa kali kita libatkan di Bransi misalnya. Bransi, Irtikas gitu-gitu. Kita jadikan panitia untuk di Asar. Jadi kan banyak ya, masih banyak bisa kita libatkan dan malahan kalau ada revenue dari situ mereka dapat tambahan. Gitu. Ya. Dan kadang-kadang kita biarkan kok sehari 2 hari kalau nggak ada kerjaan. Gitu. Karena biar istirahat. Iya. Karena kita nggak mau tuh. Kan banyak gengsi semua itu. Iya. Kerjaan mikir-mikir gitu. Mereka enjoy ya. Ya, Pak, gimana Pak? Yang ini udah selesai, Ya ini udah selesai, gimana tanggunganmu apa lagi? Ini baru res Pak. Oke, res aja. Gitu ya. Ya, kadang-kadang direksinya yang laporan. Ini res sehari Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada yang minta rest 2 hari Pak, habis itu siap lagi untuk FGD brand X. Nggak ada masalah. Berarti total divisinya tadi ada apa aja tadi? Ada AE, kreatif, strategi. Kalau yang sub kan departemen keuangan. Ya dia supporting departemen, jadi nggak masuk dalam operasional. Nggak sama. Dia cuman keuangan. Ya, keuangan ya dia bikin jenengan tahu bagaimana keuangan pekerja. Oke. Kalau dari 3 departemen itu terus kemudian membawahi tadi ya ada graphic designer, copywriter, segala macam itu ya, art director gitu-gitu ya. Jadi per brand itu nanti dibikin tim. Per brand modelnya. Per brand dibikin tim, strateginya siapa? Iya. Kreatifnya siapa? Copywriternya siapa? Jadi sudah dikasih person, jadi kan ketahuan yang sudah 3 brand maka harus ada orang lain freelance yang kita libatkan. Kalau dia masih pegang 2 brand tapi kewalahan, alasannya apa dulu? Kalau memang alasannya karena waktunya bersamaan dan sebagainya, kita tetap ngundang freelance. Tapi kalau alasannya karena masalah pribadi, masalahnya ya dia kita push, ya gue kudu iso sing
Mas X aja iso kok tolong brand kan porsi pekerjaannya sama berarti sudah tertakar ya. Ya, tapi kamu harus bisa. Kalau kamu ada masalah ya dibicarakan sama direksimu gitu. Okay. Jadi apa jangan-jangan masalah pribadi atau apa kan siap. diselesaikan. Oke, tadi kan ngomongin visinya kan, visi dari Syafaat itu kan apa tadi kita ngomonginnya soal ya bisnisnya, terus keberkahan dan dakwah tadi kan. Nah, gimana sih kita memaknai keberkahan itu tuh ada kayak semacam benchmarknya nggak sih? Atau itu kita mungkin dari sisi kebermanfaatannya atau mungkin sisi long lastingnya udah usia sampai segini atau gimana? Menurut POV-nya jenengan gimana? Tentu kita sebagai seorang muslim kan yang dikejar itu. Kalau kan kita sudah paham lah ya mana rezeki ya. Ya takillah ya ja'alahu mahroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi di situ kan di ayat At-Tolaq itu kan barang siapa yang bertakwa. Jadi yang kita kejar itu takwanya. Kalau kita bertakwa maka Allah akan memberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tak terduga-duga. Jadi isi takwa itu apa? Kan sebenarnya kan takwa itu kan kalau yang dibicarakan sama khotib-khotib itu itu kan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah itu jadi ukuran kita sebenarnya di situ. Uang kita yang diberikan Allah, rezeki kita yang turun dari Allah itu jadi berkah ketika kan akhirnya gitu. Ketika kita itu bertakwa kan, kita bertakwa kemudian menjalankan perintah Allah. Kan bukan banyak sedikit. Rezeki itu kan sudah masing-masing nggak bisa disamain. Bukan soal omset. Bukan soal omset lagi, tapi ini sebenarnya soal proses. Bagaimana proses untuk mencari rezeki Allah itu? Kan karena rezeki ada dua juga, yang halal sama yang haram, Mas. Iya. Jadi kalau kita menjalankan yang haram ya kamu bisa kaya, tapi berkah enggak? Titenono kena akhirat kan gitu akhirnya kan. Maka kita nggak mau begitu, akhirnya kita berusaha untuk menjadi agent of change lah ibaratnya yang Allah tugaskan ke manusia itu untuk mencari keberkahan. Keberkahan itu kan berarti kan nggak banyak nggak sedikit, tetapi keluarga kita, materi darah kita yang mengalir, ya kan? Sampai arti sujud kita ketika kita sholat, kita puasa, kalau rezekinya berkah itu kan sampai dibawa ke akhirat pertanggungjawabannya. Dan itu cukup bagi kita. Karena kan targetnya orang takwa itu kan ridha Allah, bukan perusahaan yang kalau memang Allah mengizinkan perusahaan jadi gede ya. Karena emang tugas kita ikhtiar. Yang dinilai Allah itu sebenarnya ikhtiarnya. Ya, prosesnya. Ya, menuju ke sana itu kamu benar apa enggak. Jadi berkah itu lebih membawa kesakinah, ketenangan. Oke, ketenangan ya. Terus berarti insya Allah kalau kita ngomongin benchmarknya ketakwaan, nah, itu di Syafaat sendiri itu apa sih culture yang ditanamkan sehingga itu bisa. Ya kalau kita ngomongin project, oke lah, project tadi udah jelas disaring kan, sesuai syar'i dengan apa namanya. Tapi kalau dari culture-nya sendiri, gimana cara itu menjaga keberkahan itu dengan berbagai macam karakteristik yang mungkin Gen Z juga, ada yang mungkin ya kok bawa agama di dalam pekerjaan, nah misal gitu ya kan, itu apakah sudah di screening sejak interview masuknya itu golek sing soleh-soleh wae atau memang setelah masuk terus ditanamkan culture itu? Ya, jadi memang pertama kalau kita wawancara itu memang tentang pekerjaan, Mas. Ya, kita nggak bisa melulu kemudian kamu sholat 5 waktu apa enggak? tidak seperti itu. Iya, nggak langsung belak-belakan gitu. Gawean sih, tetap pekerjaan yang utama dulu. Nah, masalah sholat yang masih kadang 4 waktu, 3 waktu, itu kan yang penting dia mau berkomitmen untuk dibina. Jadi di sini ada kajian untuk membina.
supaya akidahnya benar. Jadi kalau yang ahwat tuh ada kajian, ya. Gurunya ada yang dari internal, orang syafaat sendiri. Masya Allah. Ada yang kadang undang ustazah dari luar. Demikian juga yang Ikhwan juga gitu. Itu yang ngisi juga kadang dari luar. Tapi teman-teman kita ada yang teman alumni syafaat yang ngisi. Oh iya. Bisa gitu. Dan itu targetnya mereka mau dibina dan berubah. Jadi bukan terus yang masuk ke syafaat itu langsung orang-orang soleh-soleha yang tidak punya dosa. Oh gitu ya? Ya enggak gitu. Soalnya kan dari namanya sendiri, syafaat berarti orang yang daftar biasanya ya pokoknya mungkin ngalim-ngalim mungkin ya. Pertama mereka ketika ditanya kenapa kok mau ke syafaat, karena dia pengen berubah. Oh memang gitu. Rata-rata begitu. Ada motivasinya. Ada, karena di tempat yang sebelumnya Jumatan susah misalnya, nggak diperbolehkan sama juraganya. Ada itu akhirnya. Ini namanya syafaat nih, berarti lamar aja gitu. Kan berarti dia sebenarnya punya keresahan, punya potensi hijrah. Nah, orang-orang yang punya potensi hijrah, punya potensi baik, itu kita terima. Selain memang yang utama pekerjaan dulu. Skill pekerjaan beres enggak ya. Sudahlah, orangnya soleh pekerjaannya nggak beres ya sama aja. Ya tetap kita didik juga pekerjaan. Kalau nggak beresnya di nafsiyah ya kita perbaiki nafsiyahnya gitu. Jadi begitu Mas. Jadi ketika awal orang daftar gitu. Kemudian yang kedua ada Jumat Serat namanya. Jumat Serat. Serat itu syafaat erat. Syafaat erat. Jadi itu kajian setiap pagi, ngisinya gantian. Wih. Isi gantian. Isinya gantian. Jadi kan memaksa dia untuk ngerti Islam. Wih. Jadi desainer ya. Tapi saya tidak menyempitkan arti kajian. Boleh menceritakan film yang dia tonton, pelajarannya apa. Ada moral of story-nya gitu-gitu. Enggak harus terus Quran ayat sekian enggak. Ya. Oh gitu. Ya, jadi silakan. Kan banyak yang pemula juga ya, baru awal-awal ngaji. Saya nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. Saya kalau ngomongin agama nggak nyampe, ya udah kamu film yang kamu tonton apa? Ini ada pelajaran bagusnya yang bisa dibagi. Ada Pak, itu aja ceritain. Gitu, jadi malah menarik gitu. Iya. Nonton kartun Slam Dunk misalnya, itu cerita pelajaran baiknya apa, itu masih jadi menarik. Jadi dikaitkan dengan agama apa, dibolehkan bergilir. Ya. Tapi yang jelas kalau yang daftar pasti Muslim ya. Ada yang daftar non Muslim? Pernah waktu itu daftar magang. Oh gitu. Itu non Muslim. Oh iya. Tetapi karena disyarat di situ harus meyakini syariat dan menjalankan syariat, akhirnya dia mental sendiri kan. Oh jadi ada kayak persetujuannya gitu tuh? Iya, jadi ada mentaati, meyakini akidah Islam dan menjalankan syariat Islam. Itu di surat kontrak? Di surat kontrak, di awal tanda tangan. Di magangnya itu? Iya, jadi kalau melanggar syariat siap dikeluarkan. Masya Allah. So, minum, langsung dikeluarkan. Oh gitu, ya. Ada syaratnya itu. Homer itu atau narkoba itu. Oh siap. Jadi itu di surat kontrak pekerjaan juga ada di situ? Ada. Memang sejak awal memang punya etikat. Ada yang syariat. Muntir nggak? Awalnya mungkin dia udah secara skill udah memadai, tapi begitu disodorkan surat kontrak dengan adanya kayak gitu akhirnya dia. So far yang daftar belum ada yang muntir tuh. Oh gitu ya? Oh alhamdulillah ya. Berarti kan dia punya niatan baik ya. Punya apa ya? Positive vibes. Pengen berubah. Oke. Nah selain serat itu kajian mingguan itu. Kemudian ada juga pembinaan direksi. Saya kan satu grup ada 3 direksi, 4 saya. Itu setiap hari malah kalau direksi itu pembinaan nafsiyahnya pakai to-do-list. Tiap hari to-do-list harian. Gimana tuh? Ya misalnya saya belum pernah ngomongin ke yang lain. Tapi ini karena channelnya semoga bermanfaat. Iya. Jadi ada pembinaan direksi. Saya bilang ke para direksi, sampean itu leader kayak Shinkansen, kereta Jepang. Kenapa on time Mas? Nggak pernah telat. Karena masing-masing gerbong itu ada mesinnya ternyata. Beda dengan kereta Indonesia,
gerbongnya ada di depan. Berat dia, mau berhenti berat, mau cepet dia berat. Makanya pakai sistemnya Shinkansen. Masing-masing gerbong ada mesinnya, dan kalian itu mesin gerbong. Saya memang ada di depan sebagai masinis, tapi masinis nggak ada artinya kalau Shinkansennya, pemimpin gerbongnya itu nggak kuat. Maka kamu harus ngasih contoh, harus ngelit, leader semuanya, kehidupanmu, ya, keluargamu. Keren. Apa meneh ya? Merinding. Masya Allah. Nah, ya. Dirimu itu, nafsiyahnya. Sebagai contoh karena Iya. Akhirnya di to-do list itu ada, misalnya bangun dengan rasa syukur, mendoakan umat, mendoakan saudara di Palestina misalnya gitu. To-do list 2 misalnya baca Quran, kalau Jumat ya baca Al-Kahfi, baca hadis, baca apa, terus mendoakan syafaat dan keluarga besar. Itu sesama direksi aja kayak gitu. Itu berarti kayak semacam mutabaah itu ya istilahnya. Betul. Apa yang dikerjakan. Jadi kalau ada 4 orang di grup itu, kalau skornya baru 1, 2, nilainya jelek. Hari ini nilainya jelek. Iya. Ya. Terus to-do list 3 misalnya mulai agak siangan ya. Nanti ada membantu, ibaratnya membantu istri, pekerjaan istri itu ada itu. Terus baca minimal 1,5 halaman sehari buku apa saja. Sedetail itu ya? Dengan kesibukannya gitu tuh tetap sempat? Harus. Kalau leader tiap hari, Sabtu Minggu juga harus ngisi. Itu gantian ngisi to-do list-nya, pollingnya itu yang ngisi gantian. Nanti kita semuanya berusaha untuk mengisi apa yang dia mau. Oh gitu. Ya, sholat duha minimal 4 rakaat, mendoakan klien, mantan klien, calon klien itu kita doakan. Supaya rezekinya berkah, melimpah, manfaat, terus dihilangkan dari segala kesulitan itu. Mau klien, mau calon klien, mau mantan klien kita doakan semua. Ya. Berarti itu bikinnya kayak polling di WA group itu? Ya betul. Nanti bisa semuanya bisa dipilih. Masya Allah. Jadi ada yang kosong misalnya ketiduran, itu ada. Berarti itu dari awal Qiyamul Lail mulai dari Qiyamul Lail sholat subuh berjamaah sampai jadi ada 3 urusan pekerjaan. Jadi itu tulisnya isinya urusan nafsiyah ya, taqarrub ilallah. Kemudian yang ketiga urusan pribadi. Itu belajar sesuai dengan departemennya. Tapi dengan bahasa yang umum, misalnya belajar marketing, branding, selling di YouTube, TikTok. Nah ini kan umum ya. Semua departemen bisa ngisi. Oke. Keren ya. Lah tadi kan ada 4 direksi. 4 direksi. Itu 3 direksi. Nah itu job desk-nya punya masing-masing berarti. Masing-masing, sendiri-sendiri. Apa aja tuh job desk-nya? Ya kalau strategik ya itu tadi. Yang strategik ya. Direksi itu maksudnya itu ya. Direktur strategik, direktur kreatif sama direktur AI. Iya. Itu berarti sama yang termasuk partnernya yang dimaksud itu. Atau beda lagi? Ya itu kan, para direkturnya, kreatif director, strategic director, account director. Berarti setiap harinya juga terus ini ya, punya koordinasi. Daily activity ya. Betul. Untuk di Syafaat sendiri ya? Iya. Saya ngontrolnya dari leader itu, 3 leader itu. Okay. Kalau 3 leader itu tidak pernah menyampaikan masalah di grup, ya kita aman-aman aja. Iya. Tapi tetap kita punya meeting mingguan. Ke mereka. Makanya yang saya dorong terus untuk Shinkansen itu mereka bertiga itu. Kalau mereka kuat, saya lihat ya perkembangannya ketika nggarap klien kuat, itu tim di bawahnya ya kuat. Oh iya. Iya, pengaruh banget. Ya kan di depan kan masjid Mas. Ya. Dia ngelihat leadernya sholat duha gitu kan ya. Iya kan? Iya. Mesti pengaruh loh. Oke. Terus dia ngomong apa tentang sesuatu kan mesti ngasih contoh. Jadi lebih sih. Dilihat juga dari tindak tanduknya dia ya. Iya. Sesuai omongannya dia juga melakukan itu. Betul. Gitu ya. Siap.
Wah, luar biasa nih, daging full kolesterol nih. Ilmunya Masya Allah banyak banget yang apa ya, bahkan mungkin belum tersampaikan ya, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan goals kedepannya lagi, kan ini udah 28 tahun, itu masih ada nggak sih dari cita-cita atau visi yang mungkin belum tercapai sampai sekarang tuh? Tentu banyak ya keinginan ya. Antara lain salah satunya kita itu pengen ada suatu saat ada perusahaan yang sejenis dengan kita atau yang lebih baik dari kita. Oh gitu. Yang bisa jadi tandem kita, yang branding syariah. Branding syariah. Makanya kita getol banget dengan Brainsi itu. Siapa tahu kita ketemu dengan perusahaan. Iya, kan alumni Brainsi banyak, termasuk perusahaan kreatif pada ikutan juga kan. Siapa tahu ketemu dengan agensi-agensi yang mau untuk syar'i dan itu menjadi tandem bagi kita dan teman diskusi. Karena kalau ngomongin skop Jogja atau bahkan Indonesia itu jenengan sendiri belum melihat ada yang terintegrasi secara ada syar'i. Sih beberapa teman yang juga mengatasnamakan perusahaan syariah, kreativitas syariah. Ada, tapi mungkin yang plek kayak kita gitu. belum ya kayaknya ya. Ya. Walaupun ya ada pasti atau mungkin saya yang keliru, saya belum ketemu dan ngobrol dengan mereka. Tapi dari beberapa yang saya amati di sosmed, sebetulnya ada beberapa yang saya senang sekali, ada perusahaan-perusahaan kreatif yang mengatasnamakan kreativitas yang syar'i. Dan itu membawa warna tersendiri bagi kreativitas. Oke. Yang kedua, selain ada kader ya atau ada perusahaan lain yang sejenis ya, yang syar'i, juga yang kedua ada UMKM pada hijrah yang tadinya brand secara umum jadi branding syariah. Karena brand secara umum sama branding syariah beda. Kalau brand secara umum kan polnya, goalsnya reputasi, itu yang dikejar reputasi di hadapan konsumen ya. Masya Allah. Iya kan. Kalau konsumen mau dia ikutin, itu kan branding secara umum. Jadi membangun reputasi di hadapan konsumen. Kalau branding syariah kan membangun reputasi di hadapan Allah. Masya Allah. Jadi apa yang Allah mau. Jadi walaupun klien itu minta, kalau itu nggak syariah kita nggak mau menjalankan. Jadi kita sarankan untuk sesuai dengan syariah. Maka hidup omset, rezeki jadi lebih berkah. Kan arahnya ke sana. Makanya itu perlu edukasi ya untuk menanamkan keyakinan itu, karena kan banyak banget yang akhirnya lah kalau nggak diambil nanti gimana, kita kehilangan rezeki kayak gitu kan. Itu berarti ada kayak brand itu tadi, kelas itu tadi ya. Kelas. Itu beberapa pertemuan untuk salah satunya menanamkan konsep berpikir itu ya. Dan beberapa teman-teman dari luar kota yang pernah ngundang kita Brainsi, itu yang paling jauh tuh Aceh. Masya Allah. Berkali-kali malah kalau Aceh. Kemudian Rio dulu pernah. Kemudian yang timur Kediri, Jombang. Dulu pernah kita bikin Surabaya, Jakarta. Besok ini yang terdekat Kulon Progo. Kulon Progo. Itu berarti kayak workshop seharian gitu ya? Ya, itu yang bikin panitianya teman-teman dari kotanya. Teman-teman dari kota. Jadi kita tinggal diundang ke sana ngisi. Kalau yang reguler yang kita sudah sampai batch 8 atau 9 kan Pak. Itu yang di resto yang ada di tengah kota itu. Itu 4 kali pertemuan selama 4 minggu. Jadi masing-masing pertemuan 4 jam. Itu berbayar atau free? Kalau itu free. Masya Allah. Jadi silakan makan minum bayar sendiri-sendiri. Ya. Itu salah satu bentuk legacy tadi ya, untuk mengkader tadi ya. Kalau yang di kota-kota luar kota rata-rata yang berbayar karena ada panitianya kan. Dia nyiapin makan secara minum, proper acaranya betul. gitu. Masya Allah. Ya. Dan sejauh ini sudah pernah ada lihat yang alumni Brainsi sehingga akhirnya menjadi brand yang hijrah dan kemudian akhirnya malah tumbuh berkembang atau gimana? Ya,
dari alumni kita bikin grup Oh iya, ada alumni grupnya. Brensi 1 sampai dengan 8. Dan alhamdulillah mereka menerapkan itu. Ya, diskusi juga Iya. menerapkan branding syariah. Kemudian mereka bahkan ada yang kasak kusuk ya, yang positif ya. Bertemu satu dengan yang lainnya, kemudian membentuk agensi yang syar'i. Wah iya toh, Ya, Masya saya senang Allah. sekali makanya. Keren. Ada yang begitu, kemudian dia punya klien. Oke, Ustadz, makasih banyak atas waktunya siang hari ini, luar biasa banget. Dapat pencerahan banyak, terutama soal branding syariah dan culture, bagaimana kita harus menyikapi studio desain kita, profesi kita ke depannya supaya lebih syar'i. Terima kasih banyak waktunya, karena sudah hujan juga. Kita akhiri episode kali ini. Saya Aryo Pamungkas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.